dari Apotek Sekutan Medika. Halo, selamat malam Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bapak berikan ke saya sebagai wawancara dari kelompok saya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa dan asal Bapak dari mana? Boleh saya lepasin maskernya? Gak apa ya? Nama saya Ketut Toki Mahaputra Hantanan. Saya berasal dari Karangasem, tepatnya dari Desa Selat, Kecamatan Selat. Boleh ceritakan sedikit mengenai riwayat pendidikan Bapak sebelum mempunyai Apotek? Riwayat pendidikan saya dulu SMA di Bangli, kemudian sempat kuliah setahun di Surabaya, kemudian pindah ke Jogja, sempat kuliah di sana 4,5 tahun di jurusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kemudian lulus tahun 1997 merantau ke Jambi, di sana bekerja di HPH kurang lebih sekitar 6 tahun cari modal, kemudian baru pulang ke Bali, sempat vakum 6 bulan, jadi belum ada gambaran mau kerja apa, bisnis apa. Akhirnya melihat usaha apotek yang didirikan oleh kakak saya yang bukan apoteker, jadi tertarik untuk ikut bisnis sama di bidang apotek. Apotek ini sudah buka berapa tahun Pak? Kalau apotek ini merupakan cabang, jadi apotek induknya itu ada di Buana Raya, namanya Apotek Buana Medika, itu berdiri tahun 2003. Jadi kemudian di Soputan ini tahun 2014 baru saya berani buka cabang, setelah yang di Apotek Buana Medika berjalan kurang lebih 12 tahun. Itu sudah lama sekali itu Pak ya, sudah 12 tahun itu. Di Apotek Buana Medika sudah lebih dari hampir 20 tahun, dari hampir 19 tahun ya. Kalau yang di Soputan ini baru 7 tahun, mau jalan 8. Kalau boleh tahu alasan Bapak membuka Apotek Soputan Medika, karena kan yang diketahui bahwa Apotek Soputan Medika ini cabang kedua Bapak. Iya, itu kebetulan karena di Apotek Buana Medika kebetulan mulai penjualannya meningkat, kemudian pada saat itu ada program-program pengambilan barang dalam jumlah besar, sehingga dengan skema diskon yang lumayan itu akhirnya membuat stok obat menjadi lebih. Akhirnya untuk perputaran obat itu biar cepat, saya mulai mencoba untuk ekspansi ke tempat lain. Kebetulan setelah pilih-pilih tempat ketemunya di sini. Jadi intinya adalah sebenarnya untuk obat itu supaya tidak terlalu lama diam, supaya perputarannya cepat. Mungkin Bapak bisa membagikan tips untuk kita sebagai anak muda yang ingin terjun ke bidang farmasi, maksudnya ingin berwirausaha, membuka apotek, itu tipsnya yang Bapak berikan kepada kita seperti apa? Intinya begini, jangan pernah ragu untuk punya mimpi, bahwa tidak mesti baik mereka yang lulus sekolah menengah farmasi ataupun D3 farmasi, apalagi seorang apoteker, untuk memiliki sebuah usaha di bidang obat, baik itu toko obat, apotek, ataupun di bidang lain misalnya produksi obat-obat tradisional. Jadi bagaimana mimpi itu kemudian diterjemahkan menjadi kenyataan, caranya adalah dengan berusaha. Kalau kita stuck pada kemampuan kita untuk melayani saja, ya kita selamanya akan jadi pekerja. Tapi kalau kita kemudian berani untuk berekspansi, mungkin dimulai dengan obat, kemudian berani untuk melakukan pinjaman kalau modalnya kurang, atau mungkin bersinergi dengan beberapa teman. Jadi asalkan apa, kita sudah memahami bagaimana strategi untuk menjalankan sebuah usaha, tidak hanya di bidang
apotek, tapi itu mencakup kepada manajerialnya. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan obat aja, mungkin semua lulusan SNF atau D3 atau apoteker bisa buat, tapi ketika masuk manajerial itu rata-rata mereka di sana kagok, tidak siap. Jadi sinergi antara kemampuan manajerial, kewirausahaan, sama kemampuan teknis, karena ini menyangkut bidang yang bukan umum, dalam artian khusus, harus memiliki kemampuan khusus. Jadi sinergi kemampuan dengan wirausahaan ini harus bagus. Bagaimana tidak hanya melayani, tapi bagaimana mengelola manajemen pegawai, bagaimana mengelola aset, bagaimana menggunakan aset yang terbatas untuk aset yang maksimal, itu semua harus dikuasai. Terima kasih tipsnya yang sudah Bapak berikan untuk kita sebagai anak muda. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Kalau boleh tahu motivasi apa yang membuat Bapak bisa mempertahankan apotek ini sampai sekarang? Sebenarnya bisnis bidang kesehatan atau apotek di masa pandemi ini boleh dibilang terpengaruhnya sangat kecil atau tidak terpengaruh sama sekali, karena kebutuhan akan obat-obatan itu dan vitamin meningkat. Justru yang saya perhatikan di masa COVID ini banyak orang yang kemudian bukan latah, tapi melihat peluang bisnis di bidang apotek, klinik, dan bidang kesehatan lain untuk dijadikan sebagai salah satu pijakan usaha. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah ambillah setiap peluang yang ada dari suatu keadaan, bahwa tidak semua keadaan itu menimbulkan efek negatif. Jadi ada hal-hal positif, ada peluang-peluang yang bisa kita ambil. Sekarang adalah fokusnya ke vitamin, bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, bagaimana kita memberikan vitamin yang sesuai, bagaimana kita mengatur pola pemberian obat yang tidak berlebih, sehingga masyarakat akhirnya mau datang ke kita untuk berkonsultasi sekaligus membeli vitamin atau obat-obatan yang mereka butuhkan. Pertanyaan terakhir saya yaitu mengenai strategi apa yang Bapak terapkan di apotek pada masa pandemi. Strategi yang tadi saya tanya itu kayak misalnya memenuhi kebutuhan vitamin yang konsumen inginkan, masker mungkin, dan cara dagangnya Bapak. Strateginya banyak. Artinya apa? Kalau di bidang teknis penyediaan obat atau vitamin, strategi yang saya lakukan adalah saya tidak mau fokus pada 1-2 merek, karena merek itu mungkin masyarakat begitu takut, fobia pada sakit, akhirnya mencari preferensi merek yang mereka dengar, mereka lihat baik di medsos atau mereka dapat info dari orang. Cuman ketersediaan obat-obatan vitamin seperti itu menjadi terbatas karena semua orang mencari. Nah, strategi yang saya terapkan adalah saya tidak mau terpaku pada satu jenis vitamin, karena kita paham apa itu kandungan vitamin, bagaimana fungsinya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita berusaha mencari walaupun merek-merek lain, yang penting obat vitamin itu bagus, memang terbukti khasiatnya, baik obat-obatan, ya kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat, pada pembeli, ketika suatu vitamin tidak ada, jangan mereka kemudian tidak minum vitamin, tapi memberikan vitamin lain. Begitu juga masker, mungkin masker dulu merek tertentu yang mahal, kemudian yang dulu banyak dipakai menjadi mahal, ya kita mencoba mencari masker lain. Mungkin dari segi kualitasnya kurang bagus, kita bisa carakan pakai 2 hand sanitizer, vitamin-vitamin, obat lain juga seperti itu. Itu dari segi ketersediaan obatnya. Dari hal teknis kepegawaian, ketika kondisi rame kita terapkan lembur sehingga pegawai mendapatkan pekerjaan. Tapi ketika mulai sepi, menurun, ya mau tidak mau kita terapkan pengurangan jam kerja biar pegawai tidak diberhentikan.
Itu strategi manajerial. Strategi pengeluaran juga begitu. Ketika menyangkut penjualan menurun, sementara kita punya kewajiban pembayaran obat besar, kita bisa reschedule pembayaran dengan distributor obat. Tapi ketika penjualan naik, kita punya stok, kita punya cadangan dana yang cukup, kita bisa ambil obat lebih untuk stok. Itu kiat-kiat yang kita ambil pada saat COVID. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan ke saya sebagai pewawancara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata.